Assalamualaikum saudara-saudara. Selamat datang di channel YouTube Andika Mafa Official. Channel YouTube-nya Putra Melayu Asli. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Takkan Melayu hilang di bumi. Selamat menikmati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil qur'ani imama. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin ukhwah fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kembali lagi bersama saya di program Jodoh, Journal of One Day One Hadith. InsyaAllah hari ini kita membahas lawan katanya dari sifat tawaduk, yaitu sifat sombong. Adapun hadis yang berkaitan dengan sifat sombong yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Shadaqallahul azim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan, walaupun itu hanya sebesar biji sawi. Baik saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat sombong akan membuat sesuatu yang mulia menjadi terhina. Sifat sombong akan membuat sesuatu yang baik menjadi buruk. Sifat sombong akan membuat seseorang yang masyhur akan menjadi tidak terhormat. Sifat sombong akan menjadikan kebaikan hilang di hadapan Allah dan di depan mata manusia. Maka dari itu, wahai saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada pelajaran hidup yang telah lalu. Coba lihat, berapa banyak orang yang sombong lalu Allah hinakan. Berapa banyak makhluk yang angkuh sombong lalu kemuliaannya Allah cabut. Kita lihat Iblis laknatullah, sebelum dia menjadi makhluk yang terhina dan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Iblis adalah merupakan sosok yang sangat mulia. Iblis adalah merupakan pemimpin para malaikat. Tapi apa yang terjadi? Karena kesombongannya, karena keangkuhannya, Allah hinakan dia di pada tempat yang paling terhina. Bahkan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada tempat yang lebih layak bagi iblis kecuali neraka jahanam. Apalagi contohnya? Coba kita lihat seseorang yang merasa dirinya masyhur, seseorang yang merasa dirinya hebat, seseorang yang merasa dirinya kuat, seseorang yang merasa dirinya tinggi. Ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan kalian yang lebih tinggi. Siapa itu? Firaun. Lalu apa yang terjadi ketika ia memproklamirkan dirinya itu tinggi? Apa yang terjadi ketika dia menyampaikan kepada umatnya, kepada masyarakatnya, kepada pengikutnya bahwa dia adalah Tuhan yang tinggi? Yang terjadi ialah Allah cabut ketinggian itu. Allah ambil kekuasaan itu dengan sekejap mata. Allah benamkan dia di Laut Merah. Lalu apa? Tak lagi berguna penyesalan. Sudah terlambat untuk menyesal. Sudah terlambat untuk menyadari bahwa sebenarnya hanya Allah lah yang maha tinggi. Bahwa sesungguhnya Allah lah yang maha hebat. Bahwa sesungguhnya Allah lah yang maha kuat. Jadi jangan pernah meninggikan hati kita. Jangan pernah kita merasa orang yang paling hebat di dunia ini. Jangan pernah kita merasa orang yang paling kaya di dunia ini. Jangan pernah kita merasa kita yang paling tinggi jabatannya.
Jangan pernah merasa kita orang yang paling tinggi ilmunya. Jangan pernah merasa kitalah orang yang paling taat ibadahnya. Ya, karena sesungguhnya di hadapan Allah itu yang dinilai ialah kerendahan hati kita. Ya, sifat tawadu seperti yang saya sampaikan kemarin di tayangan sebelumnya. Maka wahai saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jauhilah sifat sombong. Karena sifat sombong pasti membawa kebinasaan kepada pemiliknya. Bahwa sifat sombong pasti akan membawakan kehinaan kepada orang yang menyematkan itu di dalam dirinya. Ya, apalagi yang lebih parah lagi, ialah sudahlah tidak kaya, sombong lagi. Ya, sudahlah tidak tinggi jabatan, sombong lagi. Sudahlah tidak punya apa-apa di dalam hidup ini, sombong lagi. Sampai-sampai untuk ibadah kepada Allah pun tak mau. Ketika dipanggilkan oleh lantunan azan, sayu-sayu terdengar dari puncak menara masjid, apa yang katakan? Hayya 'alas shalah. Allah panggil, undang, ayo tunaikan solat. Padahal solat itu apa? Gunanya untuk diri kita juga. Gunanya untuk kemuliaan kita juga. Karena setelah kalimat hayya 'alas shalah, Allah tegaskan hayya 'alal falah. Ketika kita dirikan sholat, ya, kita tundukkan hati kita, kita tanggalkan gelar keduniawian kita tanggal gelar jabatan, pangkat dan jabatan yang kita punya, kita rendahkan hati, tidak sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu hayya 'alal falah, marilah menuju kemenangan. Jadi orang yang ingin menang hidupnya di dunia, ingin menang hidupnya di akhirat, ialah jauhi sifat sombong. Jauhilah sifat sombong di hadapan manusia, jauhilah sifat sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kemuliaan hanya didapatkan dengan salah satunya caranya ialah dengan menanggalkan sifat kesombongan kita terhadap manusia, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu wahai saudaraku, jangan pernah sematkan di dalam diri kita sifat-sifat yang angkuh, sifat sombong di hadapan manusia dan di hadapan Allah. Jauhilah sifat tersebut. Kalau engkau ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka rendahkan hatimu, sekali lagi, rendahkan hatimu dan jauhilah sifat sombong. Insya Allah kemuliaan dan kehormatan akan menyertai kehidupan kita. Lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.